Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin berbagi guideline tentang analisis dan perancangan sistem yang cocok digunakan untuk praktek di lapangan dan penulisan skripsi. Outline-nya terdiri dari analisis, perancangan atau desain, dan implementasi sistem. Di dalam analisis, poinnya adalah proses bisnis, fungsi bisnis, SDLC, dan metodologi pengembangan sistem. Untuk perancangan, pemodelan data, pemodelan objek, pemodelan user interface, sistem arsitektur, dan implementasi sistem itu sendiri. Analisis, yang pertama adalah proses bisnis. Contohnya, ketika kita mengunjungi e-commerce atau marketplace, yang pertama kita melihat produk. Kemudian, add to cart produk yang kita sukai, lakukan check out, dan lakukan payment. Di sini disebut sebagai proses bisnis. Fungsi bisnis adalah departemen di dalam satu perusahaan, yang misalnya terdiri dari application development, system support, sampai kepada quality assurance. SDLC, Software Development Life Cycle, berarti siklus hidup pengembangan sistem. Terdiri dari 4 plan, yaitu perencanaan, analisis, studi kelayakan, termasuk bagian dari analisis, kemudian kita lakukan desain, yaitu perancangan, dan implementasi. Dari keempat proses ini, kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa metodologi. Ya, di antaranya adalah metodologi berbasis proses, metodologi berbasis objek, berbasis campuran, pengembangan cepat, dan orientasi organisasi dan manusia. Masing-masing di dalamnya, untuk berbasis proses, yaitu adanya STRADIS, ada YSM. Metodologi berbasis objek, Object-Oriented Analysis, Rational Unified Process. Metodologi campuran, SSADM, IE. Metodologi pengembangan cepat, Rapid Application Development, Extreme Programming. Metodologi berorientasi organisasi dan manusia, Ethics dan SSM. Itu adalah metodologi yang ada berdasarkan base-nya masing-masing. Untuk detailnya bisa dipelajari nanti di slide berikutnya atau pertemuan berikutnya, atau mungkin bisa belajar secara mandiri. Sekarang kita masuk kepada tahapan perancangan. Perancangan yang pertama adalah pemodelan data. Apa yang dilakukan? Yaitu desain ERD, Entity Relationship Diagram, dan desain Data Flow Diagram. Di dalam ERD itu sendiri ada satu poin yang penting, yaitu desain a code. Kita masuk ke dalam. Hal-hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada istilah entity atau entitas, yang nantinya akan dikonversi menjadi tabel dalam database. Adanya istilah field ini disebut kolom atau field, dan records, ini disebut record, baris per baris, dan tuple adalah masing-masing sel. Ada field key kunci, primary key, candidate key, foreign key, secondary key, and composite key. Yang sering digunakan, saya pribadi yang gunakan adalah primary key, foreign key, dan composite key. Composite key adalah beberapa key dijadikan sebagai satu primary key. Oke, kita lihat kembali. Bayangkan kalau nama student terdiri dari 5 Linda. Gimana kita membedakan Linda yang satu dengan Linda yang kedua sampai Linda yang kelima? Makanya dibutuhkan unik, sesuatu field yang unik. Kalau dalam dunia akademis atau perkuliahan, istilahnya adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Itu sebagai primary key. Dalam ERD tersebut, kita membutuhkan namanya integrity. Integrity seperti gimana? Jadi, kita ambil contoh ini adalah tabel mekanik, ada tabel job. Mekanik di sini primary key adalah mechanic number. Job, primary key adalah job number. Memiliki foreign key yaitu mechanic number. Jadi harus dipastikan ini memang terhubung. Tetapi tentunya tidak boleh mengabaikan logic atau relationship dunia yang sebenarnya, dunia nyata. Jadi jangan kita secara gambrang langsung buat hubungan mekanik dengan job, berarti harus ada mechanic number, tergantung proses bisnisnya. Dalam menggambarkan ELD,
Ini disebut entitas, dan hubungannya dalam bentuk belah ketupat ini adalah relation. Berarti dokter mengobati pasien. Ini adalah diagram sederhana. Di dalam diagram tersebut butuh didefinisikan tipe dari relationship. Ada 3. Hubungan one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. One-to-one itu lebih sederhana. Saya akan jelaskan yang hubungan one-to-many dan many-to-many. One-to-many, misalnya customer melakukan order spare part. Di tanggal 1, saya order spare part. Tidak mungkin di tanggal yang sama, saya akan order spare part tersebut. Bisa jadi terjadi, tetapi sangat jarang. Orderan berikutnya, misalnya di bulan depan. Berarti, customer yang sama, order bisa beberapa kali. Berarti hubungannya adalah one to many. Kita lihat sebaliknya. Dalam satu invoice, dalam satu orderan, tentunya yang order itu terdiri dari satu customer. Tidak mungkin satu invoice ada 2 customer. Mau dibaginya gimana? Kalau barangnya cuma satu, tapi dimiliki oleh 2 orang. Berarti order dimiliki oleh satu customer. Inilah hubungan one to many. Untuk hubungan one to many, primary key customer harus hadir di dalam tabel order sebagai foreign key. Oke. Sekarang kita lihat many to many. Order dan produk. Dalam satu invoice terdiri dari beberapa produk. Bisa produk A, produk B, produk C. Produk A bukan hanya dimiliki oleh satu order, satu invoice, tetapi bisa dimiliki oleh invoice pertama yang dimiliki oleh customer 1, invoice kedua yang dimiliki oleh customer 2. Itulah hubungan many to many. Khusus untuk hubungan many to many, relationship di sini harus diubah menjadi entitas asosiatif, menjadi tabel tersendiri. Sehingga primary key-nya order dan primary key-nya product harus dimasukkan sebagai composite key di order line. Berarti 2 digabungkan menjadi composite key. Itu sebagai primary key-nya tabel order line nanti. Selain penulisan angka, bisa dalam bentuk notasi. Artinya ini hubungan minimalnya 1, maksimal juga 1. Minimalnya 1 bisa banyak hubungan. Minimalnya 0, maksimal banyak. Minimalnya 0, maksimalnya 1. Ini adalah notasi. Kalau dalam bentuk format, berarti ini adalah nama tabel, ini adalah nama field-nya, yang di garis bawah adalah primary key. Dengan menerapkan ERD dalam mendesain database, maka secara tidak langsung kita telah melakukan normalisasi. Jadi normalisasi di sini saya akan jelaskan sekilas saja. Contohnya, order 86223 ini adalah satu invoice, terdiri dari 3 produk. 3 produk ini kan berbeda. Sementara kalau invoice-nya kan sama, jadi tidak butuh kita tulis sampai 3 kali. Sehingga ini akan dipecah menjadi 2 tabel. Contoh yang tadi yaitu order dan product. Jadi normalisasi ada 3, yaitu first normalisasi, second normalisasi, dan third normalisasi. Ini adalah tabel hasil normalisasi tadi. Jadi ERD tersebut ujung-ujungnya adalah kita akan konversi menjadi tabel dan dimasukkan ke dalam database. Kita harus mempelajari namanya codes. Ada etika-etika tertentu dalam mendefinisikan kode. Contohnya, kalau jenis kelamin, berarti hanya 2, laki-laki dan perempuan. Kalau kita menyimpan teksnya secara langsung, laki-laki. Ada yang tulis L yang pertama huruf besar, ada yang tulis L yang pertama huruf kecil, atau bahkan ditulis huruf besar semuanya, kapital. Secara program, itu berbeda. Nah, di sini tujuan dari code adalah menyamakan, membuat satu standar. Selain untuk mengurangi error, human error, dia juga menghemat space dan cost. Cost bukan biaya ya di sini, tetapi ketika kita melakukan select bintang from tabel tertentu, itu sudah dihitung sebagai satu cost. Atau dengan kata lain, kecepatan kita meng-fetch data. Menghemat kuota si pengguna platform. Oke. Tipe-tipe dari kode itu ada 7, sequence code, block sequence code, alfabetik, sampai kepada action code. Aturan dalam mendesain code, yang pertama, pastikan konsis, jelas, bisa diekspansi, stabil, unik, dapat diurutkan, hindari confusing yang membingungkan, kode itu bermakna,
Tujuannya single purpose dan tetap konsisten. Jadi 9 aturan ini harus kita patuhi. Selain itu, data juga harus dikontrol, misalnya user ID harus unik, password harus terencrypt, permission, tidak semua orang bisa mengakses data, terencrypt, metode backup secara rutin, recovery prosedur, adanya audit terhadap log file dan audit field. Ini adalah data control. Berikutnya data flow diagram. Bagaimana aliran dari data? Tadi kan kita fokusnya adalah desain data, struktur data, di sini adalah data flow-nya. Simbolnya untuk proses bisa lingkaran, bisa juga gambar seperti ini. Kemudian data flow, data store, kemudian external entity. Ini jelas, ini pun harusnya jelas. Ini adalah database atau file, dan di sini adalah objeknya. Saya langsung ke gambar. Proses wajib memiliki input dan output. Terlepas satu input, dua output, dua input, satu output. Itu bebas. Jadi kalau proses ke proses terhubung, berarti ini sebagai input, ini sebagai proses output. Output yang proses pertama menjadi input bagi proses kedua, dan ada output. Untuk storage, yang boleh berhubungan ke storage, yang bisa melakukan penyimpanan, itu hanya dari proses. Bisa jadi tujuannya adalah ke satu proses, kemudian data storage diambil oleh proses ini dan disimpan kembali ke proses. Diambil oleh proses pertama, kemudian diproses ke proses kedua dan diupdate kembali. Ini tergantung proses bisnis kita. Aturan yang harus dipatuhi. Diperbolehkan proses terhubung ke proses terhubung ke entitas, proses terhubung ke data store. Yang tidak boleh adalah entitas ke entitas ke data store, dan data store ke data store. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimana cara kita membuat DFT? Yang pertama, konteks diagram. Gambaran besar dari sistem yang kita bangun. Entitasnya itu siapa saja, kita tulis. Mengenai susunan, itu bebas. Karena dalam menggambarkan DFT tidak bisa hanya satu kali gambar selesai. Kita bisa saja menggambar beberapa kali, dan masalah layout menjadi permasalahan. Oke. Berarti entitas pertama berinteraksi atau ada aliran data ke sistem utama, yaitu ada class roster, kemudian ada final grade, student-nya itu submitted work, kemudian grade-nya diberikan ke student. Ini tidak menggambarkan urutan. Yang digambarkan adalah bagaimana data itu mengalir. Jadi bisa saja orang ketika membaca pertama kali bisa kebingungan. Dia harus baca kedua kali baru ngerti. Dan yang ketiga untuk entitas instructor, berarti grade report dilaporkan, tetapi pastinya butuh grading parameter, aturan-aturannya. Setelah konteks diagram, akan masuk ke diagram level 0. Di sini, ini diagram level 0. 0 tersebut dipecah menjadi 1, 2, 3, 4, bisa 5. Itu sesuai situasi. Yang harus dipastikan adalah, dari sini, dia ada berapa input terhadap proses. 1, 2, 3. 3 input. Outputnya, ada 4 input sama ini. Outputnya itu ada 3. Maka, ketika kita pecah menjadi 1, 2, 3, 4, itu juga harus diperhatikan. Input ada 4, output ada 3. Bisa di inputnya bisa di 1, bisa di 2, bisa di 3, bisa di 4. Ini adalah breakdown dari diagram level 0. Setelahnya, kita lihat mana yang butuh kita pecah lagi. Misalnya, yang pertama harus kita pecah. Berarti masuklah diagram level 1. 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah, di sini 1.1, 1.2, 1.3. Pastikan lagi, berarti yang kita pecah adalah 1 input, berarti 2 input, 1 output. Dipastikan ada 1 input, 2 output. 2 input, 1 output. Bisa dari 1.1, 1.2, 1.3. Dilihat dari out of the box, berarti konteks diagram, ini adalah diagram level 0, mana yang dipecah, dia diagram level 1, dan seterusnya.
Kalau salah hierarki, berarti digambarkan seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita melihat cross-check ulang DFT yang kita gambarkan. Setelahnya, kita harus membuat data dictionary, atau istilah lain data element, mirip dengan ELD. Hanya bedanya ini adalah deskripsi dari DFT. Apa yang harus ada di dalam data dictionary? Yaitu data element, name, label, alias, tipe, length datanya, default value, acceptable value, sumbernya, security, responsible user, dan description. Bisa ditambah, bisa juga dikurangi, tergantung situasi. Berikutnya adalah pemodelan objek. Harus dipahami apa itu objek, dan diagram terdiri dari 3, structure, behavior, dan interaction. Yang sering digunakan yaitu kelas diagram, objek diagram untuk structure, use case dan activity untuk behavior, sequence untuk interaction. Objek berarti ada atribut, misalnya kapan dibuat mobil tersebut, modelnya apa, warnanya apa. Metodenya, metode ketika kita injak rem. Nah, itu adalah metode. Bagaimana mobil bisa berhenti kalau tidak ada tindakan? Itu adalah pesan. Jadi ini adalah atribut, message, dan metode yang penting untuk menggambarkan suatu objek. Seperti ini. Kalau digambarkan berarti bagian pertama adalah nama objek, ini adalah atributnya, ini adalah metode. Atribut, nama, usia, jenis kelamin, warna rambut, metodenya ini, atau function, atau tindakan, atau aktivitas sehari-hari. Instance-nya, parent, ini kan cuma konsep. Fisikalnya berarti nama objeknya adalah Mary Smith. Atributnya apa? Nah, ini kalau memang mau kita tulis, metodenya kita tulis di sini. Akan tapi, biasanya metode ini adalah dalam bentuk function nantinya. Dan bukan digambarkan di sini. Karena untuk apa kita tulis berulang-ulang? Jadi instance lebih ke arah nama objek dan atribut. Misalnya. Ini contohnya. Ini juga contoh. Metode berarti stepnya. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Itu tahapan. Dalam menyampaikan pesan, kita sampaikan pesan kepada objek parent, kepada objek dog, kepada objek child. Pesannya sama, tetapi tindakannya itu bisa berbeda. Karena objeknya itu kan beda. Itu disebut sebagai polymorphism, atau black box, atau encapsulation. Ini disebut object-oriented analysis. Tentunya kalau sudah pernah mengimplementasikan OOP, ini sudah pasti mudah untuk dipahami. Ini pesan yang tadi. Dalam kelas ada istilah subclass dan superclass. Subclass, ini kan tadi vehicle, kendaraan. Kalau kita mau tulis sebagai car, mobil, minivan, truck, school bus, ini adalah subclass. Ini disebut sebagai superclass. Konsep inheritance, employee dan instruktur. Untuk kondisi atribut yang sama, berarti kita bisa buat satu sebagai parent, satu sebagai child. Sehingga bagian child ini tidak butuh kita tulis secara lengkap lagi. Yang penting adalah atribut yang tidak ada di parent. Itu yang kita tulis ulang. Begitu juga metode. Kalau memang kebetulan sama semuanya, berarti metodenya jadi kosong. Ini adalah konsep inheritance, parent dan child. Ini object relationship diagram digambarkan untuk memudahkan kita melihat atau meng-cross-check kembali. Structure diagram total ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 diagram. Behavior ada 3. Interaction ada 4. Kalau bisa kita gunakan semuanya, itu bagus. Tetapi kita harus tetap keep on track apa yang kita analisa, sehingga tidak digunakan semuanya. Sekarang kita masuk kepada use case. Use case menggambarkan bagaimana interaksi ke sistem. Kata kuncinya adalah interaksi. Kita ambil contoh. Berarti customer, service writer, dan mekanik. Interaksinya apa? Mereka create work order. Kemudian akan lanjut kepada update work schedule yang dilakukan oleh mekanik. Tidak butuh kita break secara mendetail. Karena fokusnya adalah bagaimana interaksi ke sistem. Bagaimana interaksi sistem ke aktor. Ini disebut aktor. Aktor. Kelas diagram. Sama ketika kalau memang kita sudah mendesain ELD, berarti kelas diagram itu hampir sama.
sequence diagram. Ini adalah nama kelas. Jadi harus dipastikan kita membuat kelas diagram itu ada berapa kelas. Berarti di dalam sequence juga harus sebanyak itu. Jangan ada yang ketinggalan. Dan sequence diagram terdiri dari beberapa sequence. Tidak harus digabungkan menjadi satu. Misalnya, sequence untuk pendaftaran mahasiswa, sequence untuk pengajaran, dan lain sebagainya. Berarti dalam kelas 1, dia kirimkan pesan pertama ke kelas 2, dan feedback-nya message kedua. Ini sequence. State transition diagram, ini orientasinya kepada state. Seperti contohnya, vending machine. Activity diagram, berarti aktivitas yang mengalir, mirip dengan flowchart. Berarti start, proses pertama, lanjut. Kalau misalnya ada kondisi, berarti kondisinya apa? Kondisi yang kedua bagaimana? Ini kita gambarkan secara miring. Bisa juga gambarkan secara lurus, activity diagram. Berikutnya, pemodelan user interface. Memodelkan user interface harus memenuhi 8 basic guideline. Yang pertama, pastikan interface itu mudah untuk dipelajari dan digunakan, meningkatkan produktivitas user. Adanya help dan feedback, layout yang atraktif dan desain. Sekarang ini namanya user experience. Enhance the interface, lebih bagus lagi jika interface itu bisa di-customable. Fokus kepada data entry screen, gunakan validation door, dan reduce input volume. Input volume, kalau memang bisa difasilitasi, cukup touchscreen 2 kali, untuk apa kita buat sampai 5 kali touchscreen. Jadi make it simple. Pemodelan user interface. Dan berikutnya, sistem arsitektur. 4 poin yang harus dipahami, yaitu evolusi network, client-server trial, processing method, dan model OSI. 3 hal, yaitu manage application, yang bisa mendukung processing logic, pastikan bisa menghandle data storage dan access, arsitektur dari sini. Kemudian interface yang mudah, mengizinkan user berinteraksi dengan sistem. Adanya sistem yang kuat tetapi tidak ada jaringan itu percuma. Jadi harus kita pahami apa itu LAN, apa itu WAN, dan apa distributed system. Dalam server, 2-tier dan 3-tier masing-masing mempunyai kelebihan. 2-tier artinya aplikasi kita beserta database di dalam satu server. Sehingga klien, user, dia langsung berinteraksi ke sini. Kelebihannya itu lebih hemat cost. Kelemahannya yaitu lebih vulnerability. Adanya celah, keamanan. Jadi kalau dibuat 3-tier, user hanya berinteraksi dengan application server. Application server yang mengambil data dari database server. Sehingga klien atau user tidak bisa mengakses ke data. Lebih aman, tetapi masalah cost itu lebih minim. Online processing, ini berarti online biasa, yang penting adalah batch processing. Ketika kita ulang tahun, akan mendapatkan pesan dari e-commerce yang kita daftarkan diri di sana, selama ulang tahun, bahkan ada yang memberikan promo. Ini bukan dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan secara otomatis, yang disebut sebagai batch processing, dieksekusinya di tengah malam, atau jam-jam di luar dari regular business hour. Ketika di-combine, menjadi seperti ini, yang kita lihat di retail, program POS. Berikutnya OSI model. OSI model sebagai acuan untuk kita memahami bagaimana jaringan itu bekerja. Application layer adalah interface-nya kita. Kita melihat satu website, kita melihat satu application. Berarti kita berinteraksi, berkomunikasi dengan application layer. Di belakangnya itu berarti ada presentation layer, lanjut session layer, transport layer, network layer, dan yang terakhir adalah physical layer, yaitu sampai kepada kabel-kabelnya. Contohnya ada TCP/IP, ini jelas ya. FTP, File Transfer Protocol, untuk transfer file ke dalam hostingan kita. Topologi jaringan itu dibutuhkan. Tujuannya adalah, bayangkan kita mempunyai platform yang bagus, tetapi ketika high season atau peak season, server kita down. Padahal itu adalah ladangnya kita mendapatkan profit, ya, kalau dari sisi bisnis. Oleh karenanya, topologi ini harus kita pahami untuk melakukan tindakan preventif di awal. Ada bus network, ring network, stun network.
Nah, itu adalah topologi. Setelah kita memahami analisis, perancangan, tentunya yang terakhir adalah butuh implementasi. Coding, testing, dokumentasi, management approval, instalasi evaluasi, training, dan sistem changeover. Coding ini udah jelas, kita akan menggunakan IDE tertentu, misalnya NetBeans. Dalam testing, unit testing berarti komponen. Kita tes komponennya. Integration testing berarti dari komponen satu ke komponen kedua. Apakah sudah terintegrasi dengan benar? Sistem testing terdiri dari dua, alpha dan beta. Alpha berarti bisa jadi kita menggunakan atau memberdayakan tim lain, departemen lain, atau teman kita sendiri untuk menguji sistem kita. Dan yang berikutnya adalah beta testing. Kita masukkan ke masyarakat untuk diuji secara massal. Dokumentasi, ada program dokumentasi, system operation, user documentation. Dokumentasi ini memudahkan kita untuk melakukan troubleshoot, dan ini kalau dari sisi bisnis menjadi value dari perusahaan. Jika kita bekerja di perusahaan besar, tentunya sistem yang kita lakukan, yang kita ciptakan, setelah di testing, harus dipresentasikan kepada manajemen atau pimpinan. Kalau memang sudah disetujui, kita akan lanjut kepada tahapan instalasi, lakukan evaluasi, lakukan training, dan training ini jika kita adalah software house, istilahnya adalah vendor training. Kita yang training ke klien kita. Ini adalah training tips. Pastikan training ini secara berkelompok yang berhubungan. Misalnya, training accounting berarti fokus pada tim accounting saja. Learn by hearing, seeing, dan tentunya training itu akan efektif tergantung kepada orang yang mentraining. Pahami sistem atau tidak. Bayangkan, ada old system, ada system, new system. Jika langsung lakukan direct cut-over, ini adalah strategi changeover. Kalau lakukan direct cut-over, artinya sistem lama itu langsung kita buang, jalankan sistem baru. Strategi kedua, kita jalankan secara paralel. Old system dijalankan, new system juga dijalankan. Atau pilot operation, kita bagi, nggak dijalankan secara bersamaan. Sebagian saja yang dijalankan old systemnya, sebagian kita jalankan new system. Atau dibagi lagi lebih mendetail. Itu yang disebut phase operation. Kelebihan dan kelemahannya itu dilihat dari list dan cost. Direct cut-over pastinya, karena kita cut langsung, list lebih tinggi. Karena kalau terjadi kegagalan, semuanya akan hancur. Pilot dan phase itu berada di resiko yang sama, tetapi cost-nya itu phase lebih mahal dibandingkan pilot. Dan yang paling mahal itu adalah parallel operation. Kenapa? Namanya saja secara bersamaan. Sehingga tim yang melakukan data entry harus dibuat satu tim lagi, sehingga bisa dijalankan bersamaan. Jadi sistem changeover harus diperhatikan secara matang. Tidak ada istilahnya ini lebih bagus, karena tergantung kepada situasi. Terima kasih. Ini adalah pengantar guideline yang dijadikan sebagai acuan untuk analisa dan implementasi. Maksud saya, analisa, perancangan, dan implementasi. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga physical distancing.